teman-teman semuanya, jadi saya dan teman-teman kelompok saya sedang mengunjungi salah satu museum bersejarah yang ada di Indonesia. Yang saya kunjungi dengan teman-teman saya kunjungi ini adalah Museum Naskah Proklamasi yang tepat berada di Jalan Imam Bonjol 1, Jakarta Pusat, Menteng. Di tempat inilah para tokoh kemerdekaan merumuskan Naskah Proklamasi pada 16 Agustus 1945. Dan di kesempatan kali ini juga kita bakal lebih eksplor lagi tentang museum ini. Di dalamnya ada apa aja sih di dalamnya? Pada tanggal 16 Agustus 1945, Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo diterima oleh Laksamana Muda Tadashi Maida di kediamannya pada pukul 10 malam. Sebelum itu, rapat harusnya digelar pada jam 10 malam. Tetapi, sebagai ketuanya, Soekarno diamankan oleh para pemuda. Sebelum itu, Bung Karno sempat mengusahakan untuk mengunjungi kediaman Mayor Jenderal Nishimura. Sementara itu, Soekarno telah mendapatkan janji dari Jenderal Terauchi pada tanggal 12 Agustus 1945 lalu soal kemerdekaan Indonesia yang akan segera terwujud. Belum lagi, Soekarno telah mendapatkan desakan dari para pemuda. Akhirnya, Soekarno dan para rombongan meninggalkan kediamannya Terauchi dan menuju ke kediamannya Tadashi Maida. Baik, di sini ada perumusan naskah proklamasi yang diselenggarakan di meja makan kediamannya Tadashi Maida yang diselenggarakan pada 17 Agustus 1945 pada pukul 3 dini hari waktu Indonesia bagian Barat yang dilakukan oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo. Di sini lihat Bung Karno sedang menuliskan teks proklamasi secara tertulis yang dibantu oleh Bung Hatta dan Ahmad Subarjo dalam menyalurkan isi pikiran keduanya untuk perumusan naskah proklamasi ini dan disumbangkan kepada Bung Karno untuk ditulis secara tertulis dan dijadikan sebagai teks proklamasi yang akan dibacakan oleh Bung Karno nanti. Di ruangan inilah konsep naskah yang telah dirumuskan oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo dibacakan kembali di hadapan para tokoh-tokoh yang hadir. Setelah dibacakan, Bung Karno meminta pendapat apakah isinya disetujui atau tidak. Semua yang hadir menjawab setuju, bahkan dengan suara yang bulat. Sempat muncul perdebatan soal siapa yang harus menandatangani naskah tersebut. Tapi Soekardi kemudian mengusulkan bahwa penandatanganan cukup dilakukan oleh Bung Karno dan Bung Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia. Setelah konsep naskah proklamasi yang telah disusun oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo telah disetujui oleh para tokoh yang hadir, Bung Karno meminta agar Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi tersebut. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi di ruangan bawah dekat dapur dengan ditemani oleh BM Diah. Pada saat pengetikan, Sayuti Melik melakukan perubahan 3 kata. Kata tempo menjadi tempo, kata wakil-wakil bangsa Indonesia berubah menjadi atas nama bangsa Indonesia. Begitu pula dalam penulisan hari, bulan, dan tahun. Bung Karno dan Bung Hatta menandatangani naskah tersebut di atas piano yang terdapat di bawah tangga ruangan. Sebuah fakta yang cukup menarik bagi saya yang mungkin orang-orang belum terlalu menyadari akan hal ini. Jadi pada teks proklamasi di sini bisa kita lihat menggunakan 0,5. Nah, pertanyaannya kenapa harus 0,5? Nah, jadi teman-teman, 0,5 itu merupakan tulisan tahun 2605 Kekaisaran Jepang. Jika kita konversikan ke tahun Masehi, 2605 itu setara saja dengan 1945 Masehi. Dan kenapa juga harus menggunakan penulisan Kekaisaran Jepang? Karena teks proklamasi ditulis atau dirancang itu masih pada masa penjajahan oleh Jepang.